Shalom, berjumpa kembali dalam Gema. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kita bisa persiapkan Alkitab kita untuk membacanya terlebih dahulu, dan kita akan mendengarkan perenungannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami ucapkan syukur kesempatan ini boleh kembali bertemu dengan Tuhan melalui setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami sekalian. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan, boleh memperoleh kekuatan, penghiburan, teguran, dan hidup kami dijadikan semakin seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Doa kami dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Gema hari ini dari Daniel pasal kelima, dan saya akan membacakan beberapa ayat. Daniel 5 ayat yang ke-22. Tetapi tuanku Belsasar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Berkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskan tulisan ini: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Dan kemudian kita melihat ya pada ayat yang ke-30, mengakhir daripada pasal ini, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Ini adalah sebuah kejadian yang dituliskan di dalam kitab Daniel untuk menjadi pengingat kepada kita bagaimana seseorang itu bisa menjadi lupa dengan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Padahal ayahnya Belsasar baru saja, ayah daripada Belsasar, Nebukadnezar, baru saja mengalami sebuah hukuman Tuhan di pasal yang keempat. Tapi ternyata Belsasar menggantikan ayahnya, dia lupa, dia menjadi sombong, dia menjadi congkak, dia mempermainkan Tuhan, dia merasa dia lebih hebat dari Tuhan, dia merasa dia yang berkuasa di atas segalanya. Dia lupa bahwa ayahnya baru saja menerima akan hukuman daripada Tuhan. Dan walaupun Nebukadnezar di pasal keempat dinyatakan dia mengenal Tuhan, dia memuji Tuhan, dia mengalami betapa Tuhan itu luar biasa dan betapa manusia itu lemah. Tetapi ternyata anaknya gagal untuk memahami hal ini dan bahkan menjadi lebih parah daripada ayahnya sendiri. Nah, karena sikap daripada Belsasar ini kemudian terjadilah sebuah kejadian yang luar biasa begitu ya, supranatural, bagaimana kemudian ada sebuah tangan yang menuliskan ya di tembok seperti itu. Jadi Anda bisa membayangkan mungkin ya, karena tidak digambarkan secara jelas ya, tetapi ada sebuah tangan yang melayang kemudian dia menulis begitu ya di tembok itu. Ya, dituliskan akan Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Seperti itu, dan Anda bisa melihat bagaimana itu dituliskan juga di Alkitab, dan bagaimana kemudian Daniel lah yang muncul untuk menolong raja yang bingung ini. Dikatakan sang raja ini udah pucat, dia bingung, dia tidak tahu apa yang terjadi begitu. Kemudian dia juga memanggil orang-orang pandai begitu ya, juga para peramal-peramal yang dimiliki kerajaan, tetapi tidak ada satupun yang mengerti apa artinya. Sampai kemudian muncullah Daniel yang menyatakan kebenaran Tuhan, yang diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan, dan diberikan sebuah tanggung jawab untuk menghadap Raja Belsasar untuk mengatakan kebenaran. Gak gampang. Kita udah tahu bahwa kemudian Daniel dihargai oleh Raja. Tapi kalau kejadian saat itu maju membawa berita buruk kepada Raja, bisa saja ini hilang.
Tapi Daniel tahu dia bukan melayani raja, dia bukan melayani kepentingan diri sendiri, hidupnya mau lebih panjang, mau lebih kaya. Dia datang melayani Tuhan dan Tuhan utus dia dan dia mengatakan apa yang benar. Nah, itu adalah sebuah sikap daripada Daniel yang diutus dan melayani Tuhan. Nah, kemudian Daniel menjelaskan apa artinya, bagaimana semuanya sudah dihitung, semuanya sudah ditimbang, tekel, dan semua sudah diputuskan, ufarsim, bahwa kerajaannya akan dihukum, demikian juga dengan Belshazzar. Nah, ini adalah sebuah kisah yang menunjukkan sekali lagi ya akan kedahsyatan Tuhan di atas segala sejarah manusia, di atas segala kerajaan. Tuhan di atas segalanya. Dan yang kedua mengatakan bagaimana pengikut-pengikut Tuhan selalu ada tantangan, tetapi pengikut-pengikut Tuhan seperti Daniel adalah harus menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda, berani bersikap, berani melakukan hal yang benar dan membawa terang ke dalam dunia yang gelap. Dan kita bersyukur bahwa Daniel dipanggil, demikian juga kita dipanggil untuk mengenal, mengikut, dan percaya kepada Tuhan ini. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kejadian yang pertama adalah kita harus berhati-hati. Kalau kita sedang ada power, kita sedang ada kuasa, ya kita sedang memiliki kekuatan oleh karena mungkin posisi kita, mungkin kita kekayaan kita, mungkin itu kepandaian kita, atau mungkin kita berhasil memiliki massa yang banyak sehingga kita bisa menekan, kita bisa merasa berkuasa karena kita memiliki banyak pengikut. Kita harus hati-hati. Kekuasaan itu mudah sekali untuk menjadi rusak, untuk membengkokkan kita. Kita harus berhati-hati karena seringkali waktu kita memiliki kekuasaan seperti itu, kita menjadi sembrono, kita kemudian mulai menyinggung Tuhan, kita mulai lupa Tuhan, dan bukan cuma Tuhan, apalagi sesama. Kita mulai menghina orang-orang lain, kita mulai memandang remah orang-orang yang lebih rendah daripada kita, karena kita merasa kita seperti Belshazzar, kita begitu kuat, kita punya banyak dukungan, dan kita bisa bertindak seperti apapun yang kita mau. Nah, ini kita hati-hati. Di keluarga, orang tua merasa, saya orang tua, anak nggak bisa apa-apa terhadap saya. Hati-hati. Anak-anak terhadap orang tua bilang, sekarang saya dilindungi oleh hukum. Kalau orang tua tekan saya boleh protes. Kita merasa powerful. Di sekolah juga begitu, guru dengan murid, dia bisa saling menindas. Di tempat kerja juga atasan kepada bawahan juga bisa saling menindas, ya. Bawahan juga bisa protes, saya punya pelindungan hak kerja, saya punya masa, saya bisa lawan company saya bisa lawsuit, bisa mengajukan gugatan hukum. Kita semua kalau merasa punya power itu hati-hati. Jangan sampai seperti Belshazzar. Kenapa? Karena pada akhirnya ada Tuhan yang melihat. Kalau kita tidak benar, kita sembarangan menggunakan kekuasaan Tuhan, itu turun tangan. Tuhan itu adil. Tuhan mau menunjukkan siapa yang berkuasa. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan sekali lagi tentu saja kita sebagai orang Kristen, apalagi pembaca Gema, jangan selalu jadi anak Tuhan yang terlalu kekanak-kanakan. Pingin semuanya itu cepat. Wah, kalau ada yang salah gunakan kekuasaan, cepat-cepat Tuhan hancurkan, cepat-cepat Tuhan kalahkan. Kalau tidak kalah, kita nyesel. Kenapa Tuhan tidak bekerja? Jangan buru-buru. Alkitab bilang, Tuhan mene tekel ufarsim. Tuhan sudah hitung-hitung, bukan satu kejadian. Tuhan hitung banyak kejadian. Tuhan tekel, menghitung berbagai macam kejadian, kemudian ditimbang. Baru setelah dihitung, ditimbang, maka baru memutuskan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, banyak ketidakadilan, banyak orang tidak betul. Kita jangan ikut-ikutan. Dan kalau mereka belum menerima penghukuman, mereka belum menerima apa yang sepantasnya mereka terima, sabar, karena Tuhan masih menghitung. Dan Tuhan sedang menimbang. Tapi Tuhan tidak lupa untuk mengadakan ufarsim, mengadakan penentuan, penghukuman, hasil akhir berdasar semua yang dihitung dan ditimbang. Nah, kiranya kita selalu kuat, ya, kiranya hidup kita juga selalu menyenangkan hati Tuhan. Ada salah kita bertobat, lakukan lebih baik lagi, dan kita mau terus membawa kesaksian, tidak seperti Belshazzar yang menghina Tuhan, menghina sesama, tetapi menjadi seperti Daniel yang mengikut Tuhan dan memberkati sesama. Ya, jadi pada akhirnya kita sadar gitu ya, kejadian seperti Belshazzar ini masih terjadi hingga saat ini, dan kita tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Dan demikian juga kalau dalam hidup kita menjadi korban
akan Belsasar di masa ini ya, karena iman kita, karena integritas kita, karena iman kita ya, kemudian karakter kita mengikut Tuhan, kita dapat tekanan dari Belsasar. Nah, di dalam zaman modern ini tetap kuat, saya mengajak kita tetap kuat, saya mengajak kita seperti firman Tuhan, tetap teguh karena ada Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang melindungi kita. Dan bukankah Tuhan kita, Yesus Kristus, juga sudah mengatakan segala kuasa di bumi di surga diberikan kepadamu. Oleh sebab itu aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Jangan lemah, jangan teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian, kita berdoa. Inilah Tuhan perenungan kami, biarlah firman-Mu menyertai menguatkan akan kami sekalian dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hidup kami boleh selalu dihitung oleh Tuhan, ditimbang oleh Tuhan. Walaupun tidak sempurna, tapi kami mau memberikan yang terbaik. Dan kami mau percaya bahwa di dalam Yesus Kristus yang kami percaya, yang sudah menebus hidup kami dan menyempurnakan akan kehidupan kami. Kami akan menerima panggilan bukan Ufarsim, engkau hamba yang jahat, masuklah ke dalam tempat penghukuman. Tapi kami akan menerima panggilan, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Terima kasih Tuhan. Nah, doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.